Halo, kembali lagi di PLC Pata Law Corner. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas suatu tindak pidana di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, yang mana tindak pidana ini adalah tindak pidana yang sangat mengesalkan bagi korbannya, karena korbannya bisa rugi dua kali. Yang pertama adalah korbannya mengalami kekerasan, dan yang kedua adalah korbannya kehilangan harta bendanya. Tindak pidana tersebut adalah tindak pidana pemerasan. Tindak pidana pemerasan sendiri diatur di dalam pasal 368 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, di mana di dalam pasal ini menyebutkan bahwa barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan supaya orang itu memberikan suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya orang itu membuat hutang atau menghapuskan piutang, dipidana karena pemerasan dengan penjara selama-lamanya 9 tahun. Berdasarkan uraian pasal tadi, maka dapat diketahui bahwa unsur kesengajaan yang ada di dalam pasal ini adalah unsur kesengajaan sebagai suatu tujuan. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum adalah bertambahnya kekayaan seseorang atau menjadi untungnya seseorang yang dilakukan dengan melawan hak atau melawan hukum. Kemudian di dalam pasal ini juga ada yang namanya unsur memaksa. Apa yang dimaksud dengan memaksa? Memaksa adalah melakukan tekanan sedemikian rupa pada orang lain sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri. Dengan cara apa tindakan memaksa ini dilakukan? Di dalam pasal ini dijelaskan secara eksplisit bahwa tindakan memaksa ini haruslah dilakukan dengan cara kekerasan dan ancaman kekerasan. Apa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan? Melakukan kekerasan ialah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah, misalnya dengan memukul, menendang, menyepak, menggunakan suatu alat yang mana dengan tindakan tersebut menyebabkan seseorang yang terkena tindakan itu menjadi sakit atau merasa sakit. Sedangkan berdasarkan pasal 89 KUHP di sini melakukan kekerasan disamakan juga atau diartikan juga dengan membuat orang pingsan atau menjadi tidak berdaya. Pingsan adalah hilang ingatan atau tidak sadar akan dirinya, sedangkan tidak berdaya adalah seseorang menjadi tidak punya kekuatan untuk melakukan suatu perlawanan. Selain kekerasan, cara yang digunakan untuk memaksa orang lain pada pasal ini adalah dengan ancaman kekerasan. Ancaman kekerasan sendiri adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, ataupun gerakan tubuh baik dengan maupun tanpa menggunakan sarana dalam bentuk elektronik ataupun non-elektronik yang dapat menimbulkan rasa takut terhadap seseorang atau mengekang kebebasan hakiki seseorang. Lalu apa yang membedakan pasal ini dengan pasal-pasal yang lain di dalam KUHP, khususnya mengenai kejahatan mengenai harta benda? Yang membedakannya adalah bahwa di dalam pasal 368 ayat 1 KUHP tentang pemerasan ada suatu tindakan aktif dari si korban untuk menyerahkan barangnya kepada si pelaku, ataupun untuk membuat hutang kepada si pelaku, ataupun untuk menghapuskan piutangnya kepada si pelaku. Hal mana dilakukan oleh korban karena si korban sendiri berada dalam suatu tekanan batin yang demikian hebatnya karena pemaksaan yang dilakukan oleh si pelaku melalui kekerasan ataupun ancaman kekerasan. Hal inilah yang membedakan pasal 368 ayat 1 KUHP dengan pasal 365 KUHP mengenai pencurian dengan pemberatan, di mana di dalam pencurian dengan pemberatan tindakan aktif
untuk memindahkan penguasaan barang itu dari korban kepada si pelaku dilakukan oleh si pelaku sendiri melalui perbuatan mengambil. Lalu bagaimana apabila perbuatan memaksa yang ada di dalam pasal 368 ayat 1 KUHP ini disertai juga dengan tindakan pelaku untuk mencemarkan nama baik korban ataupun membuka rahasia korban? Maka yang di sini yang terjadi adalah tindak pidana pengancaman sebagaimana yang diatur di dalam pasal 369 ayat 1 KUHP. Kemudian tindak pidana pemerasan ini bisa juga terjadi di kalangan keluarga. Dalam hal ini maka pasal yang disangkakan kepada si pelaku adalah pasal 370 KUHP, dan tindak pidana ini merupakan suatu delik aduan, yang mana delik aduan sendiri adalah suatu delik yang baru bisa ditindaklanjuti oleh pihak yang berwajib apabila adanya aduan dari si korban. Namun bagaimana apabila tindak pidana pemerasan ini berlanjut ke tindak pidana penganiayaan, dalam artian adanya kekerasan yang dilakukan oleh si pelaku kepada korbannya? Maka tindak pidana penganiayaan ini senantiasa selalu dapat dituntut walaupun tidak adanya aduan dari si korban. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai tindak pidana pemerasan sebagaimana yang diatur di dalam pasal 368 ayat 1 KUHP. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kawan-kawanku semuanya. Jangan lupa untuk subscribe channel ini sehingga channel ini bisa semakin berkembang di kemudian hari, dan juga jangan lupa klik tombol lonceng sehingga teman-teman bisa mendapatkan notifikasi apabila saya membuat suatu video yang baru.